Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam pembelajaran dalam jaringan ini. Oke, sekarang masih pembahasan tentang bab 4, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah, pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, di mana kita akan mengetahui asas penyelenggaraan negara atau pemerintahan, kemudian fungsi pemerintahan, urusan pemerintahan, dan prinsip pembagian urusan pemerintahan. Nah, ini agenda hari ini yang akan kita bahas. Pertama, asas penyelenggaraan, fungsi pemerintahan, urusan pemerintahan, prinsip pembagian. Tentunya hal ini berdasarkan yang menjadi landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu asas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, asas penyelenggaraan pemerintahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 3 asas. Yang pertama, desentralisasi yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana desentralisasi ini yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat ke daerah. Yang hal ini tentunya mengacu kepada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu di mana hal ini kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian ada dekonsentrasi, di mana asas dekonsentrasi ini yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat kepada gubernur atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan yang terakhir, asas terakhir, yaitu tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pusat. Nah, sebagai contoh, asas penyelenggaraan pemerintahan ini yang pertama desentralisasi itu kita bisa menyaksikan di mana pemilihan umum itu diberikan kebijakannya oleh pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, hal ini bisa disebut dengan contoh desentralisasi. Kemudian, contoh dari dekonsentrasi yaitu adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan, contohnya dari dinas Kementerian Perhubungan diberikan setiap dinas di setiap daerah itu diberikan dinas perhubungan masing-masing. Nah, ini dinamakan pelimpahan sebagian urusan yang memang diurus oleh pemerintahan pusat, tetapi harus juga ada sebuah lembaga yang di setiap daerah itu ada. Nah, contoh yang terakhir, tugas pembantuan itu seperti halnya ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintahan pusat, tetapi hal ini dilimpahkan ke daerah otonom dalam melaksanakan urusannya. Contohnya misalkan dana operasional maupun itu buat suatu bidang, misalkan bidang kesehatan. Nah, ini tentunya sumber dana untuk operasional tersebut dari APBN. APBN, kemudian dikelola oleh daerah yang ditunjuk oleh pemerintahan pusat. Nah, hal ini menjadi tugas pembantuan, di mana hal ini kemudian tanggung jawab dari tugas pembantuan ini tetap kepada pemerintahan pusat. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi pemerintahan. Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pelayanan, yang kedua, fungsi pembangunan, yang terakhir, fungsi pemerintahan umum. Di mana fungsi pelayan ini berhubungan pemerintahan pusat dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini fungsinya di mana pemerintah secara real memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Kemudian fungsi pembangunan, di mana fungsi pemerintahan dalam pembangunan itu menjalankan salah satu bidang atau tugas tertentu di sektor pembangunan. Hal ini di mana misalkan kalian bisa melihat sebuah pembangunan setiap daerah, dan hal ini di mana
pembangunan tersebut berdasarkan atau atas kebutuhan daerah tersebut gitu. Misalkan dibutuhkan sebuah pembangunan jembatan ataupun infrastruktur lainnya. Nah, hal ini bisa disebut sebagai fungsi pemerintahan dalam pembangunan. Nah, yang terakhir fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan umum atau regulasi. Fungsinya hal ini lebih dekat dengan fungsi pengaturan atau kebijakan. Nah, yang kemudian ada urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, yang ketiga urusan pemerintahan konkuren otonomi daerah. Nah, di sini urusan pemerintahan absolut, eh, di mana absolut ini benar-benar dimiliki wewenangnya oleh pemerintahan pusat. Artinya tidak diurusi oleh daerah. Contohnya di sebelah kanan kalian bisa lihat. Yang pertama ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, agama. Nah, ini semua hal ini diurusi oleh pemerintahan pusat. Kalau kalian tadi menyimak di amati tayangan, itu ada yang namanya laporan keuangan negara. Hal ini tidak bisa diurusi oleh daerah karena hal ini bersifat absolut, di mana hal ini urusan pemerintahannya hanya pada pemerintahan pusat. Yang kedua, pemerintahan konkuren, di mana pemerintahan ini yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi. Yang terakhir, urusan pemerintahan konkuren otonomi daerah, hal ini diberikan ke daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu prinsip pembagian urusan pemerintahan. Yang pertama ada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis. Yang pertama nih, akuntabilitas, di mana penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah yang ditentukan berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran, jangkauan. Jadi, kalian bisa menyebutnya akuntabel. Kalian pasti pernah mendengar akuntabel atau efisien. Ini salah satu prinsip pembagian urusan pemerintahan yang dilakukan oleh negara kita di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian eksternalitas berdasarkan besaran, jangkauan, dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang terakhir, kepentingan strategis. Hal ini berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadi, jangan sampai salah satu prinsip pembagian urusan pemerintah tidak merata atau tidak adil. Nah, hari ini kita harus menganut kepada prinsip kepentingan strategis, di mana setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dan harus dipenuhi dengan cara-cara yang berbeda juga. Oke, cukup sekian pertemuan kedua di bab 4 ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas dalam materi ini dan kalian terus mencari materi yang lebih luas, lebih bisa kalian pahami secara mudah. Nah, untuk itu kalian jika ada yang pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan bertanya di ruang diskusi. Oke, sekian dari Ibu. Eh, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.